Halo bos, hari ini kita akan belajar tentang bagaimana atau kita akan meniru ilmunya akar-akar ini, bagaimana dia bisa menembus tembok yang keras, bagaimana dia bisa menembus beton yang keras, padahal dia hanya akar tanaman. Kamu pasti pernah melihat di sekitarmu ada tanaman-tanaman yang mampu menembus tembok seperti ini. Ini hanya contoh ya, bahkan di beberapa tempat ada tanaman yang sangat besar, lebih besar, mampu menembus tembok-tembok yang keras. Padahal tahu nggak, yang namanya akar tanaman waktu dia masih kecil, waktu dia baru bertumbuh, dia warnanya putih dan mudah patah. Gambarannya paling gampang adalah kamu melihat toge. Toge itu kan masih ranum, masih kecil, masih putih, kamu senggol aja kan patah. Kira-kira itulah yang akan kita tiru dalam video kali ini, bagaimana sebuah pohon dapat menembus beton, bahkan membuat beton renggang. Di gambar ini dapat menembus tembok yang keras hanya dengan menggunakan akar-akar yang kalau kita lihat tidak terlalu keras. Kalau yang digambarkan sudah akar tua, jadi sudah keras. Pada awalnya mereka tidak keras kok. Jadi itu yang akan kita tiru. Coba tiru bagaimana kita dapat menghancurkan beton yang keras, dapat menghancurkan tembok yang keras. Kita akan melihat apa sih yang dilakukan oleh pohon-pohon ini sehingga dia dapat mencengkram bangunan ini, sehingga dia mampu memasukkan seluruh akarnya ke dalam bangunan yang pada akhirnya mampu merusak bangunan. Banyak bangunan yang hancur karena pohon tumbuh di atasnya, banyak akar-akar tanaman yang merasuk ke dalam pondasi-pondasi rumah yang akhirnya rumah itu hancur hanya karena banyak tanaman yang tumbuh di dekat pondasi maupun di dekat tembok. Makanya zaman dulu atau sekarang pun juga banyak orang menyampaikan bahwa kalau nanam pohon jangan deket-deket pondasi, kalau nanam pohon jangan deket-deket rumah, nanti akarnya akan ngangkat rumahnya. Kira-kira begitulah pesan orang-orang tua zaman dulu, dan ini terbukti ya. Coba kalau ini didiamkan lama-lama besar, lama-lama akan merusak tembok dan lama-lama akan hancur ini bangunan. Bos, mari kita urutkan sedikit demi sedikit. Saat tanaman ini tumbuh di tembok, kira-kira hal apa yang pertama kali ada di tembok ini? Betul, hal pertama yang ada di tembok ini adalah biji. Biji yang diangkut oleh burung lalu jatuh di tembok ini. Dari biji itulah muncul tunas, sama seperti toge, seperti yang saya sampaikan di awal tadi, sama seperti toge. Muncul tunas, kemudian muncul akar kecil-kecil. Mereka kemudian merambat pelan-pelan. Sedikit demi sedikit mereka membesar, sedikit demi sedikit mereka mencengkeram dengan kekuatan akar yang tadi masih lemah tadi ya, masih ranum, masih kecil, lembut, kemudian menjalar kemana-mana, lama-lama mengeras. Setelah mengeras, lama-lama membesar. Setelah membesar, dia baru merajalela dan dia mencengkram seluruh bangunan. Akhirnya dia suatu saat akan mampu merobohkan bangunan jika tidak ditangani atau jika tidak dihilangkan lebih cepat dari waktu tumbuh pohon tersebut. Bos, ilmu yang bisa kita tiru dari pohon mencengkram rumah ini adalah saat kamu melihat sesuatu itu keras, saat kamu melihat sesuatu itu berat untuk ditaklukkan, ya simpel aja, nggak usah ikut-ikutan keras, nggak usah ikut-ikutan perkasa, sosok perkasa. Jadilah tunas kecil, tumbuhlah sedikit demi sedikit, berilah akar yang masih ranum tadi ya, akar yang lembut tadi. Kalau akar lembut masih ada sifat cair-cairnya kan, dia bisa merambat ke sisi-sisi beton yang ada celah-celahnya sedikit ya. Yang namanya juga cairan, yang namanya juga air bisa merembes kemana-mana kan. Ketika cairan akar sudah mulai merembes, barulah dia mengeras menjadi akar kecil, barulah dia mengeras menjadi akar besar, dan dia membesar lalu terus membesar. Itulah ilmu yang pertama kali bisa kita tiru dari pohon yang menempel di dinding ini. Baru setelah Anda punya kekuatan, akar Anda sudah mengeras, akar Anda sudah siap untuk tumbuh, baru Anda melebarkan daun-daun Anda, baru Anda melebarkan akar-akar Anda untuk mencengkram seluruh bangunan. Itulah tekniknya. Jadi tidak langsung datang-datang jadi pohon besar. Pohon besar beringin kalau ditempel di sini langsung pasti mati kok, nggak akan hidup kok. Coba aja kamu ambil pohon besar beringin kemudian tempel di tembok ini, malah mati. Yang hidup justru yang dari tunas kecil yang tadinya mungkin tidak diperhitungkan, tapi jika dia konsisten tumbuh dan bertumbuh, maka dia akan mampu mencengkram pohon ini. Ingat, tak selamanya besar itu pasti menang. Contoh aja pada gambar ini, jika pohon beringin besar lalu ditanam, ditempelkan di dinding ini, nggak akan hidup loh, dia pasti akan mati loh. Tapi justru biji kecil yang dibawa oleh burung jatuh ke tembok lalu pelan-pelan membesar, mengeras dan menguasai, malah sukses hidup tumbuh besar di tembok dan mampu merobohkan bangunan bahkan. Bos, jangan minder jika kamu kecil, tapi jangan juga sombong jika kamu besar. Itulah intinya. Dan teknisnya tadi sudah belajar kan caranya? Hehehe. Oke bos, oke.